Pertama kali muncul pada 2010, upaya revisi Undang-Undang KPK berulang kali mandek. Gagal tercapai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, revisi Undang-Undang KPK akhirnya sukses pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Revisi Undang-Undang KPK mulai bergulir pada 5 September 2019. Hanya dalam hitungan hari, proses revisi Undang-Undang KPK sudah selesai. Dan prosesnya pun sudah tuntas pada 17 September 2019. Berikut kami tanyakan kembali kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan tentang rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Baik. Dalam rapat panitia kerja pada Senin 15 September 2019, Legislatif dan Eksekutif menyepakati 7 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK. Pertama, status kedudukan KPK merupakan lembaga penegak hukum pada rumpun eksekutif namun bekerja secara independen. Kedua, membentuk Dewan Pengawas yang terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota yang dipilih Presiden. Ketiga, pengaturan penyadapan, yaitu harus dengan izin Dewan Pengawas, berlaku selama 6 bulan dan hasil yang tidak terkait pengusutan wajib dimusnahkan. Keempat, pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan untuk kasus tipikor yang tidak selesai dalam waktu 2 tahun. Kelima, KPK wajib berkoordinasi dengan penegak hukum lain saat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Keenam, penggeledahan dan penyitaan harus dengan izin tertulis Dewan Pengawas. Ketujuh, status pegawai KPK adalah aparatur sipil negara yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang ASN. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menekankan revisi Undang-Undang KPK bertujuan untuk memperkuat lembaga anti rasuah, bukan melemahkan. Tentu perlu perbaikan penguatan. Jangan dilihat bahwa perubahan rencana undang-undang ini untuk melemahkan, tidak, menyempurnakan, menguatkan, ya. Jadi kalau kita baca juga pandangan sangat beragam. Bahwa ada dari pendapat teman-teman KPK, ya. Dalam pembahasan 7 fraksi DPR yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, P3, PKB, serta PAN menerima tanpa catatan. 2 fraksi yaitu PKS dan Gerindra tidak setuju dengan poin Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden tanpa uji kelayakan dan kepatutan. Sedangkan fraksi Demokrat belum bersikap karena menunggu konsultasi dengan ketua fraksi. Revisi Undang-Undang KPK sejatinya bukan barang baru. Wacana revisi pertama kali muncul pada 2010 dan disepakati masuk program legislasi nasional sebagai inisiatif DPR. Namun pembahasan mandek. Pada era Presiden SBY, revisi Undang-Undang KPK kembali masuk daftar prolegnas. Namun draft revisi menuai kritik karena dianggap melemahkan KPK. 23 Juni 2015, sidang paripurna DPR kembali memasukkan revisi Undang-Undang KPK dalam prioritas prolegnas. Ada 17 materi perubahan seperti membatasi umur KPK sebagai lembaga ad hoc hingga 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, membatasi penyadapan, membatasi rekrutmen penyelidik dan penyidik, serta membatasi kriteria kasus yang ditangani KPK. Namun pembahasan kembali ditunda. Tetapi pada 27 November 2015, upaya revisi Undang-Undang KPK berlanjut. Pada 26 Januari 2016, revisi Undang-Undang KPK kembali masuk prolegnas, namun pembahasan di Badan Legislasi DPR kembali mandek. Pada 2017, Badan Keahlian DPR melakukan sosialisasi revisi Undang-Undang KPK di sejumlah kampus seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara. Bahwa ini kan merupakan kelanjutan dari rencana revisi yang pada tahun 2017 itu sudah sempat dilontarkan. Hanya pada saat itu kesepakatan DPR dan pemerintah adalah menunda, ya. Jadi bukan menghilangkan atau menghapuskan tetapi menunda, ya. Dan kemudian teman-teman di DPR khususnya yang di Baleg merasa bahwa di akhir masa inilah ya saatnya kemudian penundaan itu kita akhiri, ya. Lama tak terdengar, pada 5 September 2019 melalui rapat paripurna DPR melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Tak satu pun fraksi yang melakukan interupsi, termasuk dari barisan oposisi.